Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini, kita semua masih diberi nikmat berupa iman, Islam, serta ihsan, sehingga dapat berkumpul bersama dalam majelis yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada panutan kita, pimpinan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua tergolong umat yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Allahumma amin. Amin. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya untuk berbicara di hadapan para hadirin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pidato yang berjudul Toleransi Antar Umat Beragama sebagai Kebutuhan Sosial Masyarakat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia hidup di dunia ini tidak bisa lepas dengan namanya interaksi atau hubungan timbal balik. Karena apa? Karena manusia adalah makhluk sosial. Manusia membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kebutuhannya dan saling ketergantungan dalam segala bidang kehidupan. Kehidupan manusia sangatlah beragam, seperti kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain, kebutuhan keamanan, kebutuhan pendidikan, dan kebutuhan kesehatan. Interaksi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi, dalam kehidupan ini selalu saja ada perbedaan, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia secara bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk menciptakan kehidupan yang damai dan terbebas dari konflik perbedaan. Maka diperlukan sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama. Sikap saling menghargai ini sering kita artikan dengan sebuah kata yang indah dan bermakna, apalagi kalau bukan toleransi, atau dalam bahasa Arabnya tasamuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, toleransi ini adalah sebuah elemen penting dalam terciptanya suatu ikatan hubungan dalam kehidupan. Termasuk yang terpenting adalah toleransi antar umat beragama. Nah, toleransi agama ini sudah diatur dalam Al-Quran. Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dan jalan yang salah." Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat tersebut mengandung maksud bahwa memeluk agama Islam tidak menghendaki adanya paksaan, melainkan melalui kesadaran dan keinginan pribadi yang bersangkutan. Bagi mereka yang berkenan, dipersilahkan. Bagi yang tidak, adalah hak mereka sendiri untuk menolak dengan sepenuh hati. Tetapi, sudah jelas antara yang benar dan yang salah. Toleransi beragama ini sendiri sudah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu contohnya adalah saat Nabi melakukan perjanjian dengan umat Yahudi dan Nasrani, di mana mereka diperkenankan untuk menjalankan ibadah mereka masing-masing, namun dengan satu syarat, yaitu saling menghargai, menjaga kerukunan dan kesatuan Madinah. Perjanjian ini dikenal dengan Piagam Madinah. Hadirin sekalian, perbedaan itu hadir bukan sebagai pemisah, tapi untuk mengeratkan hubungan dengan memperkaya warna dunia. Berbeda, tetapi tetap satu selera. Satu tujuan yang menciptakan kehidupan yang damai dan saling membentuk ikatan, atau simbiolisme yang mutualisme, yang saling menguntungkan. Semua agama pasti mengajak kepada kebaikan. Semua agama pasti sangat memegang teguh toleransi antar umat beragama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari apa yang telah kita pelajari tadi, maka dapat disimpulkan yaitu Islam memerintahkan kepada umatnya untuk saling tenggang rasa dan toleransi dalam menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menciptakan manusia berbelang bangsa dan suku hanya untuk menguji, mampukah manusia untuk hidup rukun dan damai penuh dengan kasih sayang di dalam mencari kebenaran di sisinya.
serta sikap toleransi yang kita lakukan akan menciptakan bahtera kehidupan yang damai dan penuh keharmonisan. Hadirin sekalian, untuk itu, marilah bersama-sama kita menanamkan sikap saling menghormati, menghargai antar sesama. Walaupun kita berbeda-beda, namun kita harus tetap hidup berdampingan untuk terciptanya keharmonisan dalam kehidupan sosial. Jangan sampai ada perpecahan di antara kita karena kurangnya toleransi terhadap perbedaan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan ataupun tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan hanya ada pada diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.